Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan pada listrik statis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai medan listrik. Nah, medan listrik itu disimbolkan dengan E besar gitu. Jadi kalau kita punya muatan positif dan muatan negatif, maka medan listriknya akan keluar dari positif menuju ke muatan negatif gitu ya. Jadi medan listrik itu nanti dari positif masuk keluar dari positif, dia nanti akan menuju ke negatif. Jadi dari positif ini semua panahnya itu harus keluar, tapi dia nanti masuk ke negatif gitu ya. Nah, sehingga kalau teman-teman punya area suatu daerah di mana medan listriknya itu ke kanan gini, maka ini kemungkinan besar di kiri itu ada muatan positif, di kanan ada muatan negatif gitu ya. Jadi seperti itu logikanya ya. Jadi kalau ada medan listrik berarah ke kanan, maka seakan-akan, bukan seakan-akan ya, seakan-akan atau bisa jadi medan listrik itu berasal dari suatu muatan positif yang ada di sebelah kiri. Atau medan listrik ini berasal dari suatu muatan negatif yang ada di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi gitu juga kalau ada medan listrik arahnya ke bawah gitu. Itu berarti kemungkinan ada suatu muatan positif di atas atau ada suatu muatan negatif di bawah ya. Jadi sifat medan listrik yang pertama adalah kalau kita punya muatan positif, medan listriknya itu pasti keluar dari muatan positif. Arah keluarnya itu dia nanti arahnya arah radial ya. Arah radial tuh maksudnya seperti jari-jari di sepeda atau jari-jari di motor, dia itu searah dengan jari-jari. Atau kalau ada muatan negatif, medan listriknya itu berarah masuk atau menuju ke muatan negatif gitu ya. Jadi kalau kita buat kesimpulannya, medan listrik itu dia menjauhi muatan yang positif, tapi medan listrik itu mendekati muatan yang negatif gitu ya. Itu adalah sifat medan listrik. Kemudian untuk persamaan medan listrik kita tuliskan E sama dengan K kali Q per R kuadrat ya. R-nya kita buat R besar aja ya, R kuadrat. Nah, ini adalah K Q R kuadrat. Nah, Q di sini adalah Q uji ya. Jadi Q-nya adalah Q uji. Maksudnya apa? Muatan uji. Muatan uji itu adalah muatan yang ditanyakan ya. Kalau simpelnya adalah muatan yang ditanyakan. Salah teman-teman. Terbalik. Sorry. Muatannya itu bukan muatan uji, tapi muatan sumber. Oke, sorry ya. Muatan Q-nya adalah Q sumber ya. Yang dimaksud dengan Q sumber itu adalah muatan sumber ya. Maksudnya gini, seandainya kita punya dua muatan di sini, ini adalah Q1, di sini adalah Q2 ya. Kemudian ini kemari jaraknya R. R ini adalah jarak antara muatan. Nah, kita ditanyakan nih, tentukan, misalnya pertanyaannya adalah tentukan medan listrik yang dirasakan, misalnya dirasakan siapa? Dirasakan muatan Q2 gitu ya. Nah, jadi muatan Q2 ini adalah muatan yang ditanyakan. Nah, logikanya adalah muatan Q2 dia akan merasakan, jadi kalau kita buat Q2 akan merasakan medannya apa ya? Tentu medan listrik ya. Medan listrik dari atau punya Q1 gitu ya. Jadi tentukan medan listrik yang dirasakan Q2. Nah, logikanya Q2 akan merasakan medan listrik dari Q1 atau Q2 akan merasakan medan listrik punyanya Q1. Jadi sumbernya itu Q1. Maka kita bisa tulis medan listrik yang dirasakan si Q2 itu adalah K Q1 per R kuadrat.
Gitu teman-teman ya. Atau sebaliknya medan listrik yang dirasakan Si1 itu miliknya Si2. Jadi Q2 per R kuadrat. Gitu ya. Jadi Q-nya adalah Q sumber. Ya. Begitu dia caranya.